Tokoh utama dalam cerita ini bernama Sarah. Saat itu dia baru saja akan menginjak usia 18 tahun, penuh harapan untuk masa depan, dan diam-diam sedang menjalin hubungan cinta. Namun dia tidak tahu bahwa ayahnya, yang dipanggil Walter, adalah seorang pria yang memiliki keinginan menguasai yang berlebihan dan tidak wajar. Baginya, putrinya bukanlah seorang anak, melainkan benda milik yang harus sepenuhnya menjadi miliknya, dan wajib melakukan apapun yang dia perintahkan. Di rumahku, kamu harus mengikuti aturanku. Saat itu Sarah masih sepenuhnya tenggelam dalam bahagia cintanya. Dia menutup pintu kamar dan berbagi rencana dengan ibunya serta adik perempuannya. Kelak setelah dewasa, dia akan meninggalkan rumah ini dan berkeliling ke seluruh dunia. Namun mereka sama sekali tidak tahu bahwa percakapan itu didengar dengan jelas oleh Walter. Dia tidak akan pernah membiarkan putrinya lepas dari kendalikannya. Saat memikirkan ruang bawah tanah yang gelap dan tersembunyi di dalam rumahnya, tempat yang hanya dia sendiri yang tahu keberadaannya, sebuah pikiran jahat mulai terbentuk dan semakin kuat di benaknya. Suatu hari ketika istrinya sedang pergi keluar kota, hanya tersisa dia dan Sarah di rumah. Walter berpura-pura meminta bantuan untuk memindahkan barang, lalu menyuruh Sarah masuk sendirian ke dalam ruangan gelap di bawah tanah itu. Awalnya Sarah tidak mencurigai apapun, hanya merasa sedikit gelisah di dalam hati. Namun tiba-tiba Walter mulai mengajukan pertanyaan yang aneh dan menakutkan. "Kamu tidak suka di sini, nak? Sayang sekali. Apa yang sedang ayah lakukan?" "Ayah, apa yang ayah lakukan?" Sarah langsung merasa ketakutan luar biasa, dan mulai memukul pintu besi itu dengan sekuat tenaga. Namun jawaban yang dia terima hanyalah keheningan yang menyedihkan. Hanya bayangan sosok Walter yang perlahan menghilang sepenuhnya di balik pintu, hingga dia akhirnya menyadari dengan hancur bahwa dirinya telah terkurung oleh ayahnya sendiri. Yang membuatnya semakin putus asa, saat dia memeriksa kotak yang dibawa masuk bersamanya, di dalamnya ternyata berisi pakaian pribadinya dan barang-barang kebutuhan sehari-hari miliknya. Hanya saat itulah dia mengerti bahwa semua ini bukan kebetulan, melainkan rencana jahat yang sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh Walter. Semuanya bermula karena malam sebelumnya dia diam-diam keluar untuk bertemu pacarnya dan tidak pulang semalam. Hal itu telah menyentuh batas kesabaran iblis di hati ayahnya itu. Sarah berteriak memohon belas kasihan, menangis dan berjanji melalui lubang ventilasi bahwa dia akan selalu patuh dan tidak akan lagi membangkang. Namun Walter yang mendengar hal itu tidak sekalipun merasa tergerak hatinya. Sebaliknya dia mengambil kain dan selimut untuk menutup lubang ventilasi itu sepenuhnya. Dia tidak ingin mendengar suara Sarah lagi, dan tidak ingin siapapun di luar mengetahui rahasia di dalam ruang bawah tanah itu. Setelah semuanya selesai, Walter berganti pakaian bersih dan kembali ke lantai atas, melanjutkan perannya sebagai suami yang baik dan ayah yang penyayang bagi keluarga di atas sana. Pada hari pertama, keluarga hanya mengira Sarah sedang bermain di tempat lain dan tidak terlalu memikirkannya. Namun sampai hari ketiga, ibunya mulai merasa cemas dan akhirnya memutuskan untuk melapor ke polisi. Namun polisi yang datang melakukan pencarian dan memeriksa rekaman pengawasan sama sekali tidak menemukan jejak. Bahkan petugas polisi juga tidak terlalu serius menangani kasus ini, karena bagi mereka, anak-anak usia remaja yang suka membangkang dan hilang beberapa hari memang hal yang wajar terjadi. Terlebih lagi, Walter sengaja menceritakan bagian percakapan yang dia dengar tentang rencana Sarah berkeliling dunia setelah dewasa. Hal itu membuat polisi semakin yakin bahwa Sarah